Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat selalu. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai bab atau materi kemagnetan pada kelas 9 SMP. Nah, pada materi ini kita juga akan belajar mengenai sifat kemagnetan, cara membuat magnet, cara menghilangkan magnet, dan induksi elektromagnetik dan pemanfaatannya dalam lingkungan sekitar ataupun dalam dunia industri. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi pembelajaran yaitu kemagnetan. Namun sebelumnya di sini terdapat beberapa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada teori dasar kemagnetan. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, mungkin pernah melihat bagaimana sebuah besi saling menempel atau sebuah besi dapat menarik sebuah paku. Nah, itu merupakan dari fenomena kemagnetan atau fenomena yang disebabkan oleh sebuah magnet. Nah, jadi di sini kita mempelajari dari dasarnya dulu, mengetahui bagaimana magnet ini berasal. Jadi kata magnet ini berasal dari bahasa Yunani atau magnetis litos yang berarti batu magnesian. Jadi magnesian ini itu merupakan nama sebuah wilayah pada Yunani pada zaman dahulu. Sekarang wilayah ini bernama Malaysia di bawah wilayah Turki. Jadi di wilayah ini sudah terkandung berbagai atau mengandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Terus juga magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Seperti pada gambar ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet lada, magnet lingkaran. Nah, terus juga ada magnet alami seperti lodestone, pirhotit, columbit, dan basalt. Terus juga magnet. Jadi magnet ini merupakan adalah logam atau batuan yang dapat menarik benda-benda yang mengandung besi, nikel, kobalt, atau campuran bahan-bahan tersebut. Kemagnetan ini adalah suatu sifat zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub yang tidak sama ataupun yang sama. Jadi secara sederhananya kemagnetan ini merupakan sifat atau gejala yang terjadi pada magnet. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu kutub-kutub magnet. Nah, jadi magnet ini terdapat dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian juga kutub-kutub magnet ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil seperti pada gambar. Meskipun dibelah menjadi beberapa bagian, setiap bagian magnet itu selalu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi bagian-bagian ini itu disebut sebagai magnet elementer. Kemudian juga terdapat dua sifat kutub magnet. Yang pertama, kutub yang berbeda jenis akan tarik-menarik dan kutub yang jenisnya sama akan tolak-menolak. Seperti pada video, kutub yang sama akan saling tolak-menolak, seperti kutub selatan dan selatan. Sedangkan pada jenis kutub yang berbeda, mereka akan saling menempel dan saling tarik-menarik. Itu dua sifat kutub magnet. Kemudian juga ada medan magnet. Selanjutnya merupakan medan magnet. Jadi pada medan magnet ini atau medan magnet ini merupakan daerah di sekitar magnet yang dapat dipengaruhi magnet atau benda lain. Nah, jadi seperti yang ditunjukkan pada video, pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi ini merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Nah, terus juga medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet, seperti pada video ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, hal ini
ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet, atau garis-garis gaya magnetnya ini sangat rapat pada daerah kutub-kutubnya. Terus juga seperti garis gaya listrik yang menggambarkan medan listrik, garis gaya magnet juga dapat menggambarkan medan magnet. Namun tidak seperti garis gaya listrik yang dapat berawal dan berakhir pada satu muatan listrik, garis gaya magnetnya garis gaya magnet ini tidak ada awal dan akhirnya. Jadi garis gaya magnet ini membentuk lintasan tertutup dari kutub utara ke kutub selatan. Terus juga garis gaya atau jadi medan magnet ini itu daerah di sekitar magnet yang masih bekerja gaya magnet, digambarkan oleh garis gaya magnet yang menyebar dari kutub-kutub magnet. Kemudian selanjutnya yaitu gejala kemagnetan. Gejala kemagnetan. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba menempelkan paku pada pintu kulkas ataupun pada besi lainnya. Coba perhatikan apa yang terjadi pada paku tersebut. Apakah paku tersebut jatuh? Nah, jadi walaupun paku ini berasal dari besi, paku tersebut tidak bersifat magnet. Jadi ada besi yang bersifat magnet dan ada yang tidak. Nah, jadi sifat-sifat kemagnetan suatu bahan juga tergantung pada struktur atomnya. Jadi pada setiap atom ini memiliki sifat-sifat magnet, artinya menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini juga berasal dari gerakan elektron-elektron pada atom-atom tersebut. Jadi sekelompok atom yang bergabung sedemikian hingga medan magnetnya memiliki arah yang sama, daerah yang ditempati atom-atom tersebut disebut sebagai magnet elementer. Nah, kemudian juga untuk benda yang tidak bersifat magnet seperti paku tadi, magnet elementer tersusun secara acak atau arahnya ke segala penjuru. Ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Terus juga karena magnet elementer mengerjakan atau menghasilkan gaya magnet ke arah yang berbeda-beda, sifat magnetnya ini saling meniadakan atau saling menghilangkan. Nah, kemudian juga akibatnya benda tersebut ini tidak menghasilkan gaya magnet. Nah, sedangkan benda-benda yang bersifat magnet memiliki magnet-magnet elementer yang menunjukkan ke satu arah, seperti pada gambar yang kedua ini, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada bahan magnetik. Nah, bahan magnetik. Nah, coba teman-teman lakukan mendekatkan magnet pada benda-benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt atau kobalt ya. Nah, apa yang terjadi? Benda-benda itu dapat ditarik oleh gaya magnet atau bersifat magnetik. Sebaliknya, benda-benda dari kayu, kertas, dan kaca tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda-benda ini bersifat non-magnetik. Jadi artinya tidak dapat ditarik oleh gaya magnet. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik merupakan bahan yang dapat ditarik dan dengan kuat oleh magnet dan dapat diubah menjadi magnet. Contohnya yaitu besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua bahan non-magnetik terbagi lagi menjadi dua buah kelompok, yaitu bahan paramagnetik, bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya aluminium, platina, dan tembaga. Terus juga yang terakhir bahan diamagnetik. Bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya seperti seng, merkuri, dan emas. Nah, itu beberapa bahan-bahan magnetik. Baik, selanjutnya yaitu cara membuat magnet. Nah, magnet ini ada yang diperoleh langsung dari alam dan dibuat oleh manusia. Magnet yang diperoleh dari alam berupa mineral magnetik. Nah, terus juga magnet yang dibuat manusia berasal dari bahan-bahan ferromagnetik seperti besi. Nah, dengan membuat magnet-magnet elementernya menjadi searah. Ada beberapa cara membuat magnet yang dapat kita coba atau yang mendapat teman-teman coba juga di rumah. Yang pertama yaitu menggosokkan besi dengan magnet.
Nah, besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosoknya dengan magnet atau besi digosok dengan arah yang tetap ya. Dengan arah yang tetap agar magnet elementernya ini yang semulanya tidak dapat atau tidak teratur dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Nah, terus juga selanjutnya menginduksi atau mendekatkan besi dengan magnet selama beberapa waktu. Nah, jadi saat didekatkan, sehingga ujung B pada besi ini akan menjadi kutub utara dan ujung A ini akan menjadi kutub selatan. Nah, jadi pada membuat magnet dengan cara ini, ujung besi atau baja yang berdekatkan dengan kutub magnet batang akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya, seperti pada gambar ini. Kutub magnet selatan, nah pada besinya B-nya ini, ujung B-nya ini akan menjadi kutub utara magnet yang baru. Terus juga cara yang ketiga yaitu magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC atau arus arah. Nah, magnet yang dibuat dengan cara demikian ini disebut elektromagnet. Jadi, kenapa kita harus menggunakan arus DC atau arus arah? Karena arus DC ini dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Nah, seperti pada gambar terdapat inti besi dan lilitan kawat serta sumber tegangan. Jadi, pada cara ini kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung magnet besi yang A akan menjadi kutub utara dan yang B akan menjadi kutub selatan. Begitu pula sebaliknya bila berarah dengan jarum jam, maka ujung besi yang A atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B-nya ini akan menjadi kutub utara. Nah, itu beberapa cara untuk membuat magnet. Selanjutnya yaitu cara menghilangkan kemagnetan bahan. Nah, caranya juga terdapat 3. Yang pertama, sebelumnya kita mengenal dulu bagaimana prinsip menghilangkan kemagnetan bahan. Jadi, prinsipnya ini untuk menghilangkan sifat kemagnetan bahan ini dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementernya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama memukul-mukul magnet. Yang kedua memanaskan magnet. Yang ketiga meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Nah, ketiga cara ini dapat dilakukan dan dicoba untuk mengubah susunan arah dari magnet-magnet elementer magnet tersebut. Baik, selanjutnya yaitu induksi magnet. Nah, jadi Hans Christian Ørsted ini menunjukkan bahwa arus listrik ini dapat menimbulkan medan magnet. Caranya adalah dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Nah, percobaan pada video di samping ini juga dikenal kemudian sebagai percobaan Ørsted. Jadi pada percobaan Ørsted ini juga arah medan magnet dan arah arus ini dapat saling mempengaruhi. Seperti pada gambar, di mana bila arus mengaliri pada kabel, nah jarum kompas ini yang terdiri dari magnet akan bergerak gitu. Nah, ini beberapa percobaan Ørsted yang dilakukan pada penelitiannya. Kemudian, arah medan magnetnya juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan tangan kanan. Seperti pada gambar. Nah, ibu jari ini menunjukkan arah arusnya, sedangkan jari-jari yang lainnya ini menunjukkan medan magnetnya. Terus juga ada, bila tadi kan kabel yang lurus. Nah, pada kabel yang berbentuk lingkaran, medan magnetnya melingkari kabel. Nah, terus juga pada kumparan, pada gambar B-nya, medan magnetnya ini seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya. Seperti pada magnet batang gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu
Penerapan elektromagnet. Nah, ini beberapa penerapan elektromagnet pada benda-benda ya. Ada bel listrik, saklar, dan telepon kabel. Nah, pada bel listrik ini penerapannya ini seperti pada gambar ini, pada kumparan kawat ya. Nah, ketika arus mengaliri kumparan kawat ini kan terjadi medan magnet sehingga dapat menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel dan menghasilkan bunyi. Sedangkan pada saklar, elektromagnetnya ini digunakan untuk menggerakkan lengan besi untuk menyalakan atau mematikan saklar. Sedangkan pada telepon kabel, nah prinsip kemagnetannya ini pada saat energi listrik mengalir pada kabel telepon menimbulkan efek elektromagnetik yang kekuatannya ini berubah-ubah sehingga mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Nah, jadi getaran pada speaker ini juga yang akhirnya menggetarkan udara di sekitar dan memberikan efek dengar bagi telinga kita. Nah, juga pada seperti sound system yang besar itu juga terdapat prinsip elektromagnet pada penggetar kabel lenturnya itu untuk menghasilkan suara. Selanjutnya yaitu ada kemagnetan bumi. Kemagnetan bumi. Jadi bumi adalah merupakan magnet raksasa. Bumi juga memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub-kutub magnet pada bumi ini berlawanan arah dengan kutub-kutub pada geografis bumi. Jadi, kutub-kutub magnet bumi ini atau kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografis bumi. Nah, kutub-kutub magnet bumi ini tidak juga tepat pada kutub-kutub geografis bumi, namun terletak pada berbeda. Misalkan kutub selatan magnet bumi terletak pada kurang lebih di timur laut pada Kanada. Sedangkan kutub utara magnet bumi terletak pada dekat Antartika atau dekat benua Antartika. Terus juga ada perbedaan sudut antara sudut kutub magnet bumi dan sebuah kutub bumi. Nah, sudutnya ini disebut sudut deklinasi seperti pada gambar. Terus juga ada sudut inklinasi, di mana sudut inklinasi ini merupakan medan sudut yang terbentuk dari medan magnet bumi dan juga garis horizontal bumi atau garis khatulistiwa bumi. Nah, pada sudut inklinasi semakin dekat garis khatulistiwa, besar sudutnya yaitu 0. Sedangkan menjauhi atau mendekati kutub, sudut inklinasinya semakin besar. Nah, pada sudut deklinasi juga seperti itu. Nah, pada sudut deklinasi semakin dekat dengan ekuator, sudut deklinasinya kecil. Sedangkan semakin dekat dengan kutub, sudutnya ini maka makin besar. Nah, kemudian juga medan magnet bumi ini pula berperan atau memiliki fungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya yang mengancam kesehatan. Namun karena adanya medan magnet bumi, partikel-partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi hanya akan masuk ke kutub-kutub bumi seperti pada video ini. Nah, videonya dipercepat. Nah, itu kan tadi mataharinya menyemburkan sebuah radiasi. Nah, dia itu melewati planet Merkurius, kemudian melewati planet Venus dan melewati planet Bumi. Nah, pada planet Bumi ini kan dapat medan magnet gitu. Jadi saat menabrak atmosfer Bumi, partikel listrik ini diionisasi atau merupakan ionisasi ini peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Jadi tampilan indah yang terjadi saat pelepasan ini
dan berkumpul di kutub-kutub bumi ini disebut sebagai aurora. Nah, jadi pada kutub utara bumi disebut aurora borealis dan pada selatannya disebut aurora australis. Nah, itu merupakan fungsi medan magnet pada bumi. Terus juga ada lagi fungsinya sebagai tunjuk atau sebagai arah untuk migrasi hewan gini. Jadi bagian besar hewan ini memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, medan magnet bumi berada di sekitar bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Jadi hewan juga mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Nah, fenomena ini dinamakan biomagnetik. Nah, jadi biomagnetik ini juga dapat membantu hewan untuk menentukan arah migrasi, seperti migrasi burung, migrasi salmon. Nah, migrasi burung ini kan dia dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara untuk mencari tempat yang hangat. Begitu pula salmon, dia berenang dari laut kembali ke sungai di mana tempat mereka lahir. Terus juga ada migrasi penyu. Nah, terus juga ada migrasi lobster duri yang terjadi pada Amerika atau terjadi di benua Amerika, lobster. Nah, itu beberapa manfaat ya atau manfaat dari medan magnet bumi pada migrasi hewan. Baik, materi selanjutnya merupakan gaya Lorentz. Nah, Hendrik Anton Lorentz ini merupakan seorang ilmuwan Belanda. Nah, terus juga hasil penelitiannya ini, Lorentz ini mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Jadi gaya Lorentz ini merupakan gabungan antara gaya elektrik dari gaya dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Nah, jadi gaya Lorentz ini ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz ini selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dari dan induksi magnetik yang ada. Terus juga gaya Lorentz, nah misalkan nih ketika sebuah kawat dialiri arus listrik dan diletakkan pada suatu medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Terus juga dengan mengkombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung pula besar gaya Lorentz pada kawat yang lurus. Jadi gaya Lorentz ini dapat dihitung dengan F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. Sin A ini merupakan sudut yang berbentuk ya, namun karena pada kawat yang lurus kan berarti arah arusnya listriknya ini tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal karena sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, inilah keadaan yang biasanya selalu dikondisikan secara nyata. Jadi agar gaya Lorentz yang didapatkan selalu maksimal, medan magnet dikondisikan selalu tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. Nah, itu merupakan rumus dari gaya Lorentz. Selanjutnya yaitu penentuan arah gaya Lorentz. Nah, ini itu pula dapat dilakukan menggunakan kaidah tangan kanan. Pada gambar terlihat ibu jari merupakan arah arus listrik dan jari telunjuk merupakan arah medan magnet dan jari tengah merupakan arah gaya Lorentz. Nah, itu merupakan kaidah tangan kanan pada keadaan gaya atau gaya Lorentz ini maksimal dengan sudutnya ini 90 derajat. Nah, selanjutnya yaitu induksi elektromagnetik. Nah, pada induksi elektromagnetik ini pertama kali diselidiki oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821, Michael Faraday ini berhasil membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Nah, di dalam percobaannya ini, Faraday ini menggunakan galvanometer, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik kecil. Nah, mari kita tonton video percobaan yang dilakukan oleh Faraday.
Nah, Faraday ini dia terinspirasi dari sebuah penemuan di mana arus listrik menghasilkan medan magnet dan dia ingin membuktikan bahwa medan magnet juga dapat menghasilkan arus listrik. Nah, di sini dia menggunakan galvanometer, magnet, dan koil ataupun komparan. Ketika magnet diam di luar kumparan, tidak ada yang terjadi. Dan ketika dia bergerak masuk, akan terjadi pergerakan pada jarum galvanometer. Namun ketika magnetnya berhenti di dalam koil, itu tidak, jarum di galvanometernya juga tidak akan berubah. Nah, jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan Faraday, bila kutub utara masuk ke dalam koil, defleksinya atau pergerakan dari jarum galvanonya akan ke kanan. Nah, sedangkan bila kutub utaranya keluar dari koil, pergerakan jarumnya ke kiri, dan bila kutub selatan yang masuk ke dalam, yaitu akan bergerak ke kiri, dan saat kutub selatan keluar, itu akan bergerak ke kanan. Nah, itu percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Bagaimana bila pergerakan magnet di dalam koilnya menjadi lebih cepat? Pergerakan defleksi jarumnya ini juga semakin cepat. Nah, jadi dapat disimpulkan, semakin cepat gerakan, semakin cepat defleksi gerakannya, maka semakin banyak arus induksi yang dihasilkan. Nah, itu merupakan percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday. Kemudian juga, gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet dinamakan GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir disebut arus induksi dan peristiwanya atau konsep perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik disebut induksi elektromagnetik. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Antara lain yang pertama kecepatan perubahan medan magnet. Jadi semakin cepat perubahan medan magnetnya, GGL induksi yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian juga ada jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan pada koilnya ini, GGL induksinya yang timbul semakin besar. Terus juga kekuatan magnetnya. Semakin kuat gejala magnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Itu merupakan peristiwa induksi elektromagnetik. Selanjutnya yaitu penerapan dari prinsip induksi elektromagnetik. Yang pertama ada generator, yang kedua ada dinamo AC DC, yang ketiga ada transformator. Nah, pada generator ini sendiri, generator kan dibedakan jadi AC dan DC. Generator AC atau alternator ini dapat menghasilkan arus bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda, sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah seperti pada gambar ya. Pada gambar dapat dilihat. Nah, kemudian ada dinamo AC/DC. Cara kerja dinamo dan generator ini pada hampir sama.
di mana menggunakan satu cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator. Nah, pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC, perbedaan dinamo dan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor, bagian yang bergerak, dan stator, bagian yang diam. Terus yang ketiga yaitu transformator. Nah, transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Jadi lilitan primer dapat menghasilkan tegangan AC yang menginduksi inti besi hingga menjadi magnet, dan perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Nah, itu ada transformator. Selanjutnya yaitu ada kemagnetan dalam produk teknologi. Yang pertama ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Jadi MRI ini menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Terus yang kedua ada kereta maglev. Jadi maglev ini merupakan pendekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Nah, kereta maglev ini diterbangkan kurang lebih pada 10 mm di atas relnya. Jadi meskipun rel dan keretanya tidak menempel, kereta ini dapat melaju dengan cepat gitu. Nah, mungkin ini sudah dikembangkan oleh beberapa negara di Eropa dan Jepang atau Cina dan Korea. Nah, terus juga jadi kereta maglev ini itu menerapkan prinsip gaya tolak menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Nah, itu kereta maglev. Terus yang terakhir ada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, pada PLTN ini sendiri, konsep kemagnetan ini digunakan pada generator yang bergerak menggunakan turbin. Nah, itu merupakan kemagnetan dalam produk teknologi yang sedang berkembang pada sekarang ini. Baik, itu merupakan penjelasan dari saya mengenai materi kemagnetan pada kelas 9 SMP atau MTS. Mungkin terima kasih telah menyaksikan pelajaran hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah dan semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.